Oke, balik lagi bersama kita di RCT Entertain. Belum lebaran. Belum. Oke, bersama gua Dek. Di sini gua udah ditemenin nih sama teman-teman gua buat ngobrol. Ada Mas Ahmad, ada Mas Bayu. Mas Bagin, halo. Mas Agus. Tapi makan kacang kita ya? Makan kacang lanjutin. Ini banyak banget sih. Belum lebaran padahal udah pada disiapin. Biasa. Ada dari NIT, Nggak usah. Ini sebenarnya. Ayo mau endorse. Ini sekedar kalian tahu, itu cuma settingan doang. Padahal nggak boleh dibuka. Nggak boleh dibuka nih masih Segel. Iya. Properti. Oh iya, lu mana ini lu baju koko lu nggak lu pakai? Enggak, kebetulan kita habis terawih, jadi kan tadi hujan di Hujan sini. gua hari ini hujan lu nggak tahu ya? Enggak, di rumah gua nggak hujan. Lu bukan tempur sama RT 5. Enggak. Iya Nggak, ini nggak bisa terawih. Kebetak ya, lebih kebetak. Oke, jadi habis terawih guys ya kita langsung take nih video. Ya udah nih, ini satu nggak pakai baju koko. Oh ya ngomong lebaran ya, kita berapa hari lagi sih lebaran cuy? Semingguan ya? 8-7 lah antara 7 hari atau Ya beberapa hari ke depan lah ya kita ada. Gue nggak ngitungin sih. Intinya gue tuh bingung udah puasa-puasa di akhir-akhir ke sini tuh ketika sahur gue udah ada di titik jenuh mau makan apa gitu. Oke. Gitu kalau gue. Kalau gua di akhir-akhir puasa kayak aus nggak bisa gue tahan. Lu udah bolong lu ya? Padahal awalnya lagi ini loh, lagi adem cuy. Lu aus Ini maksudnya lagi hujan terus itu. Oke. Nah ngomong-ngomong mau lebaran nih ya kan. Tradisi-tradisi lebaran kan banyak banget tuh ya. Nah, Banyak. kali ini kita bakal ngebahas seputar serba-serbi lebaran gitu cuy. Jadi Boleh kita tuh. bakal ngobrolin Boleh. itu. Kita kulik-kulik kali ya Iya. zaman masa lalu kita kecil gitu. Nah, pertama nih ya, pasti kan sebelum kita ke hari raya tuh ya, kan kita bakal sholat Id tuh. Malamnya Iya kan dong, sholat ada Id. takbiran ya. Hmm. Di tempat lu nih, kemarin ada takbiran gak sih cuy? Lu mau nanya ke siapa dulu nih? Ya lu dulu deh Mat, lu Nah. di tempat lu kira-kira ada takbiran gak Mat? Kalau di tempat gua pasti ada takbiran lah. Kalau Hmm. nggak ada takbiran ya ditutup nanti di komen. Takbiran tuh sama ini lagi ya, kata arak obor ya gak sih? Ada Pawai. Pawai. Kalau di tempat gua pawai obor itu Iya. sebelum Ramadan justru. Lah enggak, kalau gua takbiran tuh sama pawai obor jadi sekalian gitu kayak menyambut tahun baru Islam Gua ya. di kampung. Di kampung maksudnya ya. gini loh. Oh, itu ya. ada juga di kampung. Iya. Ada. Pas Lebaran. Cuman kalau yang di tempat gua, Mm-mm. yang di kota, Iya. itu tuh lebih ke sebelum Ramadan. Oh jadi menyambut itu ya, apa sih disebutnya kalau kayak gitu? Lupa apa namanya? Apaan? Yang Malam satu syuro ya? ya kan menyambut tahun baru Islam. Iya ya. Lu beda. Gini loh, setiap adat kan beda-beda. Maksudnya setiap daerah kan adatnya beda-beda nih. Kadang menyambut bulan Ramadan tuh bisa aja dengan pawai obor awalnya. Terus takbiran ketika malam takbiran enggak. Ada ditaruh lilin selain jalan. Hmm. Iya, nah di tempat gua tuh kayak gitu cuy. Nah, Jadi tapi kalau di kampung gua, kebetulan gua kan di sana ya, kampung gua. Ntar aja deh. Nah, setidaknya setiap rumah itu di depannya tuh emang dipasangin obor gitu. Karena kan udah menjelang malam Lailatul Qadar tuh dipasang. Jadi kayak malaikat tuh pada turun katanya. Cuman kan kita percaya sama rukun Islam nah, Lailatul Qadar. tapi lu pernah gak sih kayak apa takbiran ya kan tuh di masjid-masjid terus lu nyampe pagi gitu, takbiran. Sorry, Lailatul Qadar bukan rukun Islam, rukun iman lu. Iya, lu tadi bodoh banget. ngomong kan. Gua iya doang. Kan kelihatan begonya gua. Iya ngomong ya Gua bego doang. Gua udah Blek banget. Sorry, rukun iman lu. Apa tuh? Nah, terus Oke. kan udah tuh ya, udah takbiran ya kan, paginya tuh ya kan sholat Id. Lu pada sholat Id di mana? Di Sorry, tar dulu. Ada enggak kalau gua nih ya, tar dulu. Gua ada satu momen ketika gua kecil nih ya, kalau misalnya malam takbiran nih. Pada masa kecil tuh ketika itu kan anak kecil kan seneng banget ya kalau misalnya pakai baju lebaran, maksudnya baju baru pada saat hari raya kan. Iya. Iya. Itu gua pada saat malam takbiran itu gua keluarin tau baju lebarannya, baju barunya kayak udah nggak sabar gitu pengen pakai baju baru pada saat hari raya itu. Sekarang beli enggak? Hah? Kalau sekarang sih lebih kayaknya udah mikirin duit anjir. Pokoknya baju apa aja udah Enggak, penting tapi- bagi gua sumpah bener demi apapun. Baju lebaran lu pakai buat sholat nggak? Pakai buat sholat. Iya lu tidur terus. Enggak, maksudnya gini loh. Maksudnya nggak pakai buat sholat, maksudnya dipakai buat tidur kayak di koloni. Ntar ketika pas hari raya kan pakai baju muslim dulu tuh. Iya. Nah, ntar pas habis baju muslim ganti pakai baju baru gitu kayak baju kayak Berarti anak-anak baju kecil muslim gitu. besar enggak baru. Hah? Baju muslim. Baju muslim nggak baru. Berarti baju muslim dikeluarin dong. Enggak. Berarti Yang yang baru tuh baju ini, baju biasa. Oh, baju biasa. Baju Gitu. muslim ini dari tahun ke tahun ini terus nih berarti Hah? nih. ya? Ini enggak sih sebenarnya ini baju nggak tahu deh. Tahun ini dulu. Iya, udah 10 tahun. Iya, anjir. Serem. 10 tahun anjir.
Nah itu tadi ya. Nggak masalah, yang penting khusyuknya saat beribadah yang nggak Oh, usah betul, mengenakan baju betul. barunya. Iya, Harus betul. khusyuk. Khusyuk saat bermaafan Khusyuk. kepada sanak saudara, terutama ke orang tua gitu. Oke. Baju baru tuh nggak penting. Oke, berarti tadi penting nah hatinya tadi ya, belum Berarti dijawab hatinya nih. baru, hah? Belum dijawab pertanyaannya di tempat lu biasanya kalau ngadain sholat itu di masjid atau di rumah? Enggak, itu baru benar. Di masjid, di rumah atau di lapangan? Lu dulu Mat, lu di mana Mat? Kalau gua di lapangan, kalau dekat rumah gua Di lapangan. di lapangan, soalnya ya enak aja gitu karena matahari mungkin ya, gua nggak ngerti. Lah, emang kalau sholat di itu masjid itu kenapa tadi? Karena ada hordengnya di jendelanya Agak ditutupin. gitu. Gue pernah loh sholat masjid di sholat itu ya Idul Fitri di masjid kan pagi banget ya jam 5 aja dingin cuy gue Jam gitu. 5? Jam 5 sholat itu apa tuh kita? Waduh, kacau ketawa banget nggak pada sholat itu ya? Nggak, maksud Sholat itu gua- apa tuh jam 5? Aja subuh aja jam 5 kurang 15. Sholat itu apaan jam 5? Dengerin dulu. Wah, lu nantang banget lu. Ya dengerin dulu ya, maksud gue habis sholat subuh nih kan gue sholat subuh di masjid. Terus habis sholat subuh tuh gue langsung lanjut buat sholat Idul Fitri. Maksud gue tuh dingin banget. Enggak, gini. Setahu gua, sholat subuh kan memang benar-benar jam 5 nih. Iya. Sholat itu di saat di jam 7 kalau nggak Jam jam 7-an. Nah maksud gue Hmm. bablas tuh dari jam Udah. 5. Taruh, Lu lu sholatnya sholat subuh ya? enggak, bukan lu gimana sih? Bukan sholat id, sholat id, Oh, maksudnya sholat subuh juga? Ya iyalah. Oh, enggak. Sholat itu tuh dilaksanakan pada saat kita menjelang hari raya Idul Adha atau hari raya Idul Fitri. Sholat subuh itu kewajiban kita 5 waktu. Gue bego selama ini, gue ngaku gue bego. Berarti lu sholat subuh nggak pernah? Enggak, sholat subuh habis sholat id enggak bangun tidur gue mandi sholat id. Wah, Nih, si ini nih salah kaprah Ini nih salah dari- kaprah nih. Untuk para yang lain jangan ditiru. Itu. Nah tadi Tapi lu masih udah- gua enggak rata. Tadi Seperti itu. si Ahmad udah ya tadi lu di Sentuh, Masjid ya? hormati. Iya. Lu di mana Gin? Lu sholat Di masjid. masjid. Kalau gua. Lu gue di masjid. mana gue? Lapangan, masjid, rumah, rumah enggak ya? Kalau di rumah di lapangan. Iya. Kalau nggak di rumah Kalau di kampung di masjid cuma di jalan raya karena nggak Oh. muat. Tapi lu pada pernah nggak sih kayak si Abdi nih? Lu kan di masjid ya? Lu pernah Iya. nggak sih di lapangan gitu? Nyoba? Iya. Lah, tadi kan di lapangan. Di lapangan. Gue keingetan Baginda terus jadi Enggak, lu sholat dari jam 5 sih. Sorry nggak maksud gue. Dua apa ya? Si Baginda deh gue nggak nanya lu dah. Baginda, lu kan biasanya nih ya di mana? Sorry. Nih, maaf ya kalau misalnya terbata-bata karena hostnya kayak baru nih. Ini kan Iran ya. Oke ini Angela, Angel malaikat. Oke nih Angela udah dapat Nah, udah cakep. pas. Tadi kita setting dikit, tapi ini dapat. Oke lanjut ya. Tadi gue mau nanya Baginda, gitu kan. Betul. Tadi kan lu di sholatnya tuh di masjid terus nih. Ya, kita terakhir sholat ini ngomongnya. Iya Oh. sholat di masjid. Lu pernah nggak di lapangan? Gua kebanyakan selama hidup gua ini, gua sekali pernah di lapangan. Sama di hidup gua di lapangan pada saat gua kelas 6 SD apa kalau nggak salah. Iya. Itu lapangan, itu di kampung bokap gua. Di Medan, kan gua kan orang Medan. Oke, Bokap gua. Nah, kalau sisanya sih ke kesini-sininya rata-rata di masjid. Berarti pernah ya sekali. Pernah sekali. Lu Goy, lu di lapangan terus lu ya? Enggak, kan gue di kampung tadi di masjid. Lu setiap lebaran balik kampung atau gimana? Dulu ya. Sholatnya di Koton ini di sono nggak? Kalau ini kan almarhum mbah gue udah nggak ada. Berarti lu Jadi sholat rumah di sini? kosong, sholat di sini. Ini berarti di Ya sini ngomong-ngomong lu masjid tuh. mudik tahun ini. Gua mudik. gua Kemana? Ke Salatiga. Salatiga. Abis lebaran gua mudik. Nah kalau di gua nih ya di tempat gua nih Bambu Hapus khususnya, gua pasti di lapangan. Bambu hapus banget ya, disebut banget bambu Iya, hapus biar strike nih gitu ya. nanti kalau ada teman-teman Bambu Hapus kan bisa, nih gue sebutin Bambu Hapus. Jadi di ini ya di. Kalau tadi komen gak ada yang ngomong ya, ih bukan teman gua itu mah. Di Bambu Hapus nih gini ya, di lapangan gua. Lu pernah nggak sih di pas lu Lu sholat? lapangan mana? Lapangan bola. Lapangan bola sini nih. Buset. Yang Serius? ada hujan? rumputnya. Alhamdulillah ya selama gua bertahun-tahun sholat kayak di lapangan gitu ya nggak pernah cuy diguyur hujan serius. Ada bau hujan nggak? Bisa jadi gua nggak tahu pokoknya setiap gua sholat di lapangan Spiritual banget. Nggak pernah. Spiritual sekali. Tapi ada rumputnya. ada Ya iyalah, Iya, pada berhasil lapangan bola. Masa di semen dulu? jadi Terus itu di terpalin nggak? diterpalin jadi itu Logikanya di mana, Abi nih? satu terpalnya itu muat 2 saf kan, saf belakang depan terus di ada lagi tuh banyak banget tuh safnya gitu kan. Itu dan uniknya lagi ya kalau di lapangan ada yang jual balon. Lu nggak pernah kan? Ini unik nih. Tar dulu, gue gak pernah ngeliat maksudnya sholat id itu ada jualan-jualan kayak gitu, malah orang pak jualan tuh ya fokusnya sholat dulu, maksudnya jualan tuh paling di siangnya gitu. Nah, kalau di tempat gua tuh kalau di lapangan tuh unik sih. Jadi kayak ada yang jual balon gitu ya. Terus sebenarnya sholat id apa acara kondangan sih ada jualan balon anjir? Nggak ngerti. Pokoknya gua kalau setiap habis sholat Id Kayak hajatan orang lu. itu tuh tukang balon tuh ngejualin balon kan, ada sebab bocil-bocil nih. Tukang balon jualan mie kan nggak mungkin dong. Bocil-bocil pada beli balonnya terus kayak anehnya gitu.
Ini balon baru. Aurat. Apa. Sorry. Jangan ya, ini sini Ini kan lagi konten ini. Ini kan konten syar'i. Iya. Macam-macam ya. Tadi nyampe mana tuh gua? Ini balon. Nah itu gue cerita dulu nih di lapangan, nanti lu dengerin cerita gue, ntar gue cerita ya pada. Nah di lapangan itu di tempat gue cuy ada yang jual balon nih. Bocil pada beli-beli kan, yang gue heranin ya ketika dia megang nih kena angin dikit balonnya pada cabut, pada lepas gitu anjir, gokil banget. Balonnya pada cabut. Aku di kelas sholat. Iya maksudnya pada copot gitu balonnya. Ya balonnya maksudnya dipegangin pakai kayak benang gitu tuh. Iya. Dipegang pakai tangan. Kalau nggak diisi pakai batu. Iya. Nah balonnya itu lepas sendiri. Lepas. Oh, balon gas. Balon gas. Oh, balon gas. Lu ada nggak sih? Oh. Lu kan di lapangan nih waktu itu Iya. ada yang jual nggak kayak gitu? Kalau itu belum ada. Gua malah tukang bakso kalau Nah, gua. kan ini. Bentar, gue potong. Ngomong, kan lu balon nih. Iya. Nah, gue nggak tahu kenapa setiap hari raya Idul Fitri kan orang tua kita kan selalu bikin masak opor ayam tuh pada pagi-pagi. Nah udah siang menjelang siang kan lapar tuh. Maksudnya kan kita makan opor ayamnya dari keluarga kita. Nah kenapa harus makan bakso gitu? Dan jadi pertanyaan gue, tukang bakso kenapa selalu buka pada saat hari raya Idul Fitri? Karena di situ cuannya. Nah, gue nggak tahu kenapa ya. Mungkin yang nonton video kita, yang Tukang punya, bakso. yang punya usaha bakso, nih ya. Kenapa kasih maksudnya nggak kasih komentar buat kalian. Kenapa tukang bakso itu harus buka pada saat hari raya Idul Fitri? Maksudnya kenapa di hari raya Idul Fitri kenapa ikutan buka juga gitu? Itu selalu pertanyaan buat gue gitu. Tapi di dekat rumah gua tuh gua lihat ya emang gak ada pedagang yang buka sih. Nah tapi tempat gue banyak, maksudnya nggak di kampung emak gue, nggak di tempat gue sendiri, nggak di kampung bokap gue tuh kayak selalu jam makan siang tuh tukang bakso selalu Iya, buka. kalau gitu, di kayak, kamu juga. iya, gue nggak tahu Ada yang kenapa. datang. Heeh. Kalau menurut Nggak? gue Kan kita sekampung. Dari kamu. Lo aja satu rumpun anjir. masa nggak cocok nih, lu tadi bilang ada nih nggak ada anjir. Iya Jadi beda rumahnya beda dong. Oke. Maksudnya beda-beda, maksudnya setiap daerah tuh beda-beda. Tapi menurut gua ya selama gua hidup tukang bakso tuh selalu ada pada saat hari raya Idul Fitri gitu. Maksudnya gua Karena- bilang, gua yang di sini nih yang di komentar nanti kalau misalnya ini yang punya usaha bakso, kenapa kasih pertanyaan bukan kasih pertanyaan, kasih jawaban kalian kenapa tukang bakso selalu buka pada saat hari raya Idul Fitri gitu. Oke nih kalau gue jawab ya, kalau menurut gue ya. Lu tukang bakso. Enggak. Oh, tukang bakso. Menurut pengamatan Aja. pengamatan gembel gue nih ya. Mirip ini ya. Anak kan? Ya. Kenapa dia buka? Kan gini ya. Kayak temen-temen gue ngajak bakso nih, dia kayak Baksoan yuk. Baksoan, bahasa apaan? Baksoan anjir. kayak kangen gitu cuy, dia Iya. pengen apa kan, kalau siang-siang pada nggak bisa bakso tuh pada saat puasa kan, dia kayak pengen lepasin hasrat dia pengen bakso, ya udah jadi kayak itu bakso yang udah nggak puasa nih. Oh, maksudnya berarti tukang bakso tuh kayak pelampiasan pada saat lu lagi puasa pengen bakso siang langsung. Kenapa tukang bakso doang? Kenapa? iya, kenapa tukang bakso doang? Kan Ayo, banyak. Kan banyak. Ada tukang Sebelah. Sebelah, ayo. seblak bisa, Bisa. cendol bisa. Nah, ayo. Karena Cilok. Ya kenapa? jadi itu haram. enggak karena emang karena teman-teman gue pada bilang gitu sih, gue kayaknya lebih pengen tuh bakso cuy, karena pas dia lagi puasa nih ngebayanginnya kayak siang-siang makan bakso pedes Tapi enak banget. termasuk fenomena nggak sih kalau misalnya misalnya kayak yang tadi tukang bakso buka Iya. pada saat hari raya Idul Fitri tuh Iya. kayak fenomena banget gitu, fenomena tahunan gitu lah. Kayak kita nggak tanpa kita sadari, kok aneh, kok tukang bakso kok hari raya Idul Fitri buka, kenapa? Emang abangnya nggak pernah Salam-salam. bukan nggak pernah salam-salam, nggak pernah ngerayakan hari raya Idul Fitri gitu. Mungkin. Ya, mungkin nggak tahu ya, maksudnya mungkin nggak tahu ya Bisa antara aja. agamanya atau mungkin dari Iya. Muslim atau mungkin non Muslim, kita nggak tahu gitu. Kalau enggak Tuh. ngerantau terus dia pengen silaturahmi enggak bisa. Ya kan balik lagi kan Oh, iya, kayak lu tadi kan Apa tuh? nggak mau beli baju lebaran karena apa? Karena uang kan makin dewasa ya, karena abangnya juga butuh Nah, uang. Oh, betul. Dewasa. Jadinya gue Bijak sekali jadi si pengen- Ahmad satu ini. jadi pengen bikin kan Bakso. bakso anjir kalau habis itu. Oke, ini udah bakso udah itu Habis ya. konten ini, Oke. habis konten ini makan bakso yuk. Ada nih. Iya, iya. Makan bakso yuk. Oke, makan bakso Belum nih ya. lewat, belum lewat. Ya, oke. Makan bakso. Habis makan bakso kan udah Oh, udah kok juga. makan bakso sih. Iya, Tadi tadi habis apa nih? Gua sholat Id tadi ya, lagi Sholat lupa Id sholat di Id lapangan di ya? lapangan. balon. Balon udah clear lah itu. Lu ada lagi nggak cerita? Oh, kalau yang di- unik gitu? kalau di- Sholat. gua sih Itu coba. Nggak ada sih, nggak ada tukang-tukangan gitu. Nggak ada. Cuman kalau di tempat gua tuh lebih khasnya itu ketika udah kelar sholat Iya. Id itu pasti ada aja tuh orang yang mengutin koran Oh, iya, gitu. iya. ya Ah kan? iya benar. Iya kan? Koran. Enak. Tuh banyak tuh tukang-tukang rongsokan ya kan pada
padanya itu Nggak tukang rosokan sih maksudnya. Tapi lu tipe orang yang pas lagi dipromotin orangnya lu gitu. ya kayak nggak rela gitu kan masih bagus nih. Bang. Nggak ada bohong. Bener, tapi bener loh. Tapi kebanyakan gitu loh kalau bocah-bocah kayak gitu iseng. Lu ngapa sih? Lu kayak langsung. Iya, kayak nggak rela aja gitu kayak. Ya Allah kasihan banget, tapi kayak kita ada kesenangan sendiri gitu. Soalnya ngeliat koran bertebaran. Iya, kita kayak seneng gitu ya. Nendang-nendang gini. Enggak ada yang ngambilin. Terus gue dilatih kan sama tukangnya. Gitu ya. Enggak, maksud gue bantuin akhirnya tuh ngambilin ya kan. Iya, gue bantuin. Tadi lu gimana? Kalau lu Kan gue sholat itu di masjid bro. Nggak ada cerita Ada lu. cerita. Paling gue, kalau enggak sorry, gue ada cerita masjid. Ini fun fact ya. Gue setiap liburan, bukan liburan, mudik ke kampung mak gue tuh biasanya kita kalau setelah sholat id selalu salam-salaman kayak muterin gitu gak sih, kayak dari imam segala macam, dari kita nih dari makmumnya ke imamnya gitu. Nah, gue nggak tahu kenapa setiap udah ngelewatin imam, gue bayangin coy ada telepon. Lanjut tadi siapa yang cerita? Gua. Oke. Guys, tadi ada sedikit kendala, ada Abang Gojek? Bukan, handphonenya Ahmad. Doang bakso. Bukan juga. Maksudnya kita udah pesan bakso. Oh iya. Buat nanti abis kelar ini. Ya udah gitu. Nah, tadi kita ngebahas terakhir itu sholat id ya. Nah, entah kenapa Salaman. ya salaman setelah sholat Idul Fitri. Itu setiap salaman tuh ketika gua udah ngelewatin imamnya tuh lebih uniknya lagi. Gua selalu diselipin duit sama imamnya. Lu doang lu. Enggak semuanya. Biasanya Pak Wasitnya ngasih imam ya. Itu malah dia yang sholat ya kan. Sholat lu ya. Gue gak tau kenapa ya. Kayak misalnya gue pengalaman banget nih kalau misalnya ke kampung mak gue di masjid itu tuh imamnya tuh kayak nyelipin duit gitu kayak 50.000, 20.000 tuh kayak gak tau kenapa gitu. Ke ininya, ke makmum. Iya, buset ya. Ada bakso. Ada bakso. Lanjut ya. Oke, guys. Oh, Ada sedikit kendala. iya kendala terus. Bakso lagi kan kita pengen nyoba bakso deh kan tadi. Iya, lanjut. Jadi setiap di kampung mak gue tuh nggak tahu kenapa gue selalu diselipin sama imamnya tuh duit kayak 20.000, 50.000. Itu pengalaman gue pribadi, nggak tahu ya. Gue nggak menanyakan ke setiap tamunya lu dapat duit nggak. Kalau gue sih ya pede aja, duit penting juga kantongin aja, gue masuk ke kantong saku. Lu kenal sama imamnya gimana? Kenal. Enggak, yang jadi pertanyaan. Karena imamnya itu saudara dari kakek gua. Enggak tahu lu dibaginya itu pas lagi sholat, abis sholat. Iya masjid. Kan habis masjid kan kita kan saling-saliman tuh. Iya. Saling-saliman, muter kan. Nah, ini diselipin duit. Lu doang. Apa yang Enggak, gua enggak pernah, kan gua bilang gua enggak pernah menanyakan mamu-mamu yang lain, lu dapat duit enggak? Enggak, gua yang penting masukin saku aja gua. Tapi gue curiga sih, itu jangan-jangan duit hasil kan imam dapat duit ya. Nggak boleh, go. Nggak boleh. Enggak boleh, sebenarnya enggak boleh. Iya, maksud gue lain. Itu haram, enggak haram sih. Soto buat Riba. Ya pokoknya gua sih uniknya gitu lah kalau di gua gitu ya. Di kampung mak gua gitu. Oke, dapat duit lu. Yuk, tadi kita mau cerita lu apa ya? Ini cuma intermezzo aja ya. Ini pengalaman gua aja sih. Tapi ya semenjak kesininya kan gua udah jarang mudik nih. 2 tahun ini kan gara-gara pandemi. Mungkin bakal gua tolak sih duitnya, kayak ya enak lah. Kalau gua Ya, dari enak. kampung nih pengalaman yang enak tuh kalau lebaran itu pasti kayak ngumpul dulu tuh di masjidnya habis kelar tuh sama gini sama-salaman, tapi tuh bukan dari ujung bener-bener ujung gua saf depan itu muter gitu sampai ke luar, sampai ke jalanan paling ujung. Gila dari depan dari Iya, paling itu salam-salaman mau ke cewek, ke mama, semua salaman semua gitu. Cewek Iya. juga. Iya, mama ya kan kalau ada yang cakep ya kembang desa gitu kan. Kalian ya. Sepupuan lo ya? Enggak. Gitu. Terus. Kalau di tempat gue gila, kan lapangan ya kalau kayak gitu gokil sih nanti gue. Kayak gitu, emang kayak gitu tuh kayak gitu terus Itu sorry, gua potong. Itu tradisi dari emang kampung dari ya? dari kampungnya Oh, ya gitu, gitu, kayak gitu. kayak gitu. Terus sama kalau ceramah yang paling itu gue ngantuk pakai bahasa Jawa. Tapi lu ngerti? Iya, itu Iya, benar. tapi ngerti tapi bahasanya bahasa Jawa bener-bener Jawa dalam halus gitu gitu, ya. halus. Tapi gue pernah ya di kampung kayak dengar ceramah gitu. Ceramahnya tuh bukan ceramah keagamaan, bre. Kadang ceramah di luar keagamaan gitu kayak Iya. bilangin. Lu gitu tuh nggak? Iya, ada yang kayak gitu sama kadang Sering kok gua juga kayak gitu. dia tuh lebih ke textbook gitu, Bang. Jadi kayak gue ngantuk gitu denger kayak. Iya benar. Ya. Ojo ngono ini nadanya gitu kayak gue. Gimana gini gitu. Semangat ya. Ya, terus gitu kan kayak kalian semua Kalian sudah tahu ya. Oke, tadi kan lu nih, tadi bahasa Jawa ya, suka ngantuk. Gue juga dulu pernah sih pas gua lagi lebaran tuh sholat id di Jawa juga gitu emang bahasa Jawa gue nggak ngerti anjir, ngerti dikit-dikit gitu. dipakai buka gitu ya. Ngomongnya tuh nggak apa ya, nggak terlalu
bahasa Jawanya tuh nggak terlalu halal. Kalau Salatiga masih Jawa halus cuman nggak terlalu ini banget kan tata kromong gitu. Tapi anehnya lagi, nggak aneh sih, maksudnya uniknya lagi nih di tempat gua kan, Aneh. habis sholat id kan Nggak aneh, ceramah tuh ya, aneh. bocah-bocah gua malah pada balik anjir habis sholat id ya kan, Allah sama gua baru balik gua yang dengerin ceramah Kok gitu. lu abis sholat itu baru ceramah dah? Iya, di tempat lu. Kalau gua ceramah dulu baru sholat itu. Bener Beji, apa lu cuma Bener. Sholat dulu baru ceramah. Sholat dulu Lu jam Jumatan. jam 7. Iya, sholat dulu baru ceramah. Ayo, Nani, bocah. Nani. Dia lupa. Lu nggak tahu nih gua Lu jangan sholat pernah ini. sholat. Lu tadi nggak mengakui diri lu katanya sholat subuh aja nggak pernah, ketika sholat itu udah ada gitu. Kalau itu gue emang nggak pernah karena gue bangun tidur, ya udah mandi. Berarti lu nggak sholat id. Wah, parah lu. Gue bangun tidur mandi sholat id, jalan ke masjid. Iya, sholat itu sholat dulu baru ceramah. Ya, mungkin gue lupa kan itu setahun sekali. Udah. Next masalah sholat id next. Apalagi nih setelah serba lebaran sholat id apa? Sholat id kelar tuh ya kan, kita balik dong. Apa sih? Setelah sholat id yang paling tunggu-tunggu apa? Apaan? Salam tempel. Emang? Oh itu. Iya. Pas pulang sholat id juga kita pasti udah ada pantekan-pantekan bidadari pasti. Iya, ya iya. kan? Cuman kalau gua pantekan itu nanti. Jadi kita balik Tapi dulu. gua uniknya kalau misalnya gua habis sholat itu nggak tahu kenapa ya. Bidadari kamu pada keluar loh, gua mah bingung loh. Ya kan karena Iya, dia makanya ngerem. Heran loh. Gua Gue mikir gini. Anjir, perasaan lu jarang gua liat kayak kenapa cantik banget sekarang ya gitu. Kalau ketemu kayak John. Iya. Kayak seakan-akan lu jalan sama orang tua, sama masanya sama ibunya dia. Bisa kali besanan kali ya. Lu gini ya kalau saya ada yang cakep di kamu terus kayak ke rumah kayak sosok. Sosok ganteng. Bener sih. Apalagi kalau misalnya suruh nganterin opor ayam, ayo Den anterin nih opor ayam ke rumah sini. Oh, oke siap. Gitu Soalnya kayak seneng aja gitu. Kalau udah kontak mata, wah Betul. langsung mikirin adat sih. Iya. Bisa aja lu pitung. Tapi lu pernah nggak sih, lu lagi asik-asik kayak gitu ya kan, cakep nih. Ternyata itu saudara lu, BG. Gua Sering. Pernah. Sepupu, lebih Bayang, terutama sepupu. bayang. Oh, pernah. Dulu nama sepuluh. Pernah. Lu nggak pernah? Pernah, kan? gua Lu pernah. coba gue, lu cerita Gua pernah, dulu gua gue. pernah. Gue pernah. Lu gimana Pernah. cerita lu? Gue kan serumpun dengan dia satu kampung. Satu rumpun ya Dia udah. tahu sebenarnya tahu nggak? yang mana dulu nih? Iya. Ya, pokoknya- Gue pernah anjir. Ya gini, gak usah disebutin namanya, penting lu pernah si cewek itu gitu ngerasain. Oh, gua gitu. pernahnya yang ada di Bekasi, jadi ada saudara gua di Oh, Bekasi. gitu. Jadi tuh gue nggak tahu ya kalau ada hubungan darah ya. Gue kira kan saudara jauh nggak ada hubungan darah kan nggak apa-apa ya. Misalkan gue minat, minat tadi. Terus gue ngeliat kok cakep gitu ya. Ternyata pas terus nyusut kayak saudara gue bilang, terus kita masih saudara gitu. Ternyata ya udah putus lah. Bukan yang itu. Ini udah dibuat. Ngomong putusnya kayak enak banget. Satu lagi di kampung. Ngomong putusnya kayak enak banget. Kamu lu kali bukan dia. Dia juga. Dia lupa nih, lu inget Oh, kalau yang di kampung nggak ada hubungan darah. Tapi kan masih jadi Saudara. mbak gua ngangkat anak, nah itu anaknya. Ngangkat anak, berarti nggak ada hubungan darah dong. Iya, tapi kan Tapi- kayak masih saudara gitu. Kayak enak ya. Tapi emang Lebaran iya, masih gila. bisa. Tapi emang iya, momen-momen pada saat lebaran tuh ketika kita nih ada keluarga jauh, kita nggak tanpa kita sadari kita punya sepupu nih. Nah sepupu itu cantik banget itu, maksudnya kayak anjir. Iya. Kok gue nggak pernah tahu ya kalau gue punya sepupu secantik ini Kalau gitu gua ya. ada Gitu dulu. kayak gitu loh. Kalau gua sepupu dari kecil. Cuman nggak tahu tuh kayaknya saudara jauh banget. Pas lu ketemu tuh lu langsung anjir. Enggak, gua dari kecil itu sukanya pas SMP kalau nggak salah. Oh ketemu dia. Enggak, main dari SD, dari PI, main Iya. dulu, Terus? main di kali segala macem dulu. Iya, mandi bareng. Enggak anjir, kalau di bareng mah enak deh. Enggak ada bos. Terus lu Terus? dari kecil ya kan. Dari kecil main di ini ke gua kan banyak wisatanya kan gitu. Terus pas SMP sih kayak dia ngeliat dia cakep banget emang putih. Putih Ya banget. ala kadarnya seseorang seanak SMP suka sama cewek gimana sih? Iya gitu Kayak dulu. pengen sempurna aja gitu. Terus main mulu, tiap hari main mulu jadi kan kayak ini gitu. Terus akhirnya Timbul rasa. lu ternyata lost contact juga nggak sih? Maksudnya Pas lu nggak pas ketemu. sudah lost contact-nya itu pas sudah kayak sama-sama gede, dia kerja, gua kerja tuh udah kayak ya udah ngelos. Pas gua kuliah dia udah kerja kan dia nggak kuliah tuh. Ya udah kayak mungkin dia udah punya cowok gitu. Main cuman nggak intens Lu banget. ini di Jawa kan ya? Iya. Berarti pas lu pulang ke Jawa ketemu dia dong. Tapi dia pasti nanyain gua ngechat, pulang nggak, boleh nggak gitu. Iya. Gua Lu bilang tapi- pulang. Oke. Tapi itu saudara. saudara. Kalau Tapi- lu ada nggak? Tapi kayaknya boleh sih Instagram apa sih?
udah nikah bego. Lu langsung aja lu. Dia masih tetap banget kalau udah sama cewek anjing. Kalau lu ada nggak saudara yang cakep itu? Kalau ada ya WA aja. Tangan. Tahu kan namanya? Tangan. Wah. Udah nggak usah lah, udah. Masih Emang tapi gini lah, tapi emang pada dampaknya enggak. Ayo tangan. Enggak. Tapi pada dasar gini. Ada loh, maksudnya kasus ketika kayak gini nih kumpul-kumpul pada saat keluarga Idul Fitri tuh kayak sepupu tanpa saudara atau mungkin kayak gitu kayak misalnya ya dari ibunya atau segala macam ya saudara jauh ada aja yang kasusnya setelah lebaran tuh kayak jadian terus nikah sama sepupunya sendiri jadi kayak ruang lingkupnya ya Emang boleh nggak boleh anjing. Boleh. Coba gini deh. Selama itu bukan diharamkan ya. Tapi kan enggak maksud gini. Setahu gua nih mungkin yang dari komentar kalau misalnya salah dikoreksi. Setahu gua nih kalau dari saudara ibu itu adanya ibu misalnya segala macam kan udah jatuh sepupu tuh segala macam. Itu boleh kecuali kalau dari saudara bapak. Kenapa? Gitu. Kok Ya gua nggak tahu. Kalau udah kayak itu masih hubungan saudara. Saudara. Saudara, cuma nggak tahu ya maksudnya saudara jauh itu dari ibu yang mana dulu misalnya kayak neneknya beda atau mungkin segala macam. Maksudnya neneknya punya kakak atau punya adik terus ibunya punya anak sepupuan sama kita gitu segala macam kan itu kan bentukannya saudara jauh. Yang posisi aku bingung kan saudara jelasin ya. Neneknya punya kakak. Iya, aku bingung dah. Kok gimana sih? Pokoknya gini pada intinya gini. Sebenarnya gini. Sebenarnya ada beberapa kasus yang begitu, kasus yang kayak lu nikah sama sepupu lu. Iya, kayak kadang-kadang ada kasusnya gitu, pasti cilaknya pada saat lebaran gitu. Ada. Sepupu tuh ya. Iya, mas sepupu gitu. Maksudnya gue mikir, wah ini orang pasti cilaknya pada saat lebaran, kalau nggak saat lebaran pada saat kumpul arisan keluarga. Oke, berarti lu daripada ragu ya. Neneknya punya kakak. Itu udah dibahas, udah dibahas. Udah jangan bahas. Oke, udah. Kameramen lu diam aja kocok tawa lo. Oke, itu bahas tadi udah ada clear ya. Nih, abis kan pasti kita keliling-keliling dong. Iya. Enggak dong. Makan sungkeman sama orang tua dulu dong. Iya, itu udah pastinya. pastilah. Terus makan. Baru kita keliling kampung. Lu pada keliling kampung juga nggak sih? Kalau bisa kemana kadang buat orang tua kesel lagi nggak? Hah? Ya tapi jangan kayak gitu. Coba maafan nih. Tapi lu maafan. Diomelin lagi. Gue lucuan, gue pada waktu SMA, gue kan apa ya orang tua gue ya, pas siangnya gue ngejebolin nih bak mandi. Kapan jebolin gimana? Kabar bak mandi. Lu masuk tuh mandi. Bukan aja. Gue kesel, gue kesel sih maksudnya. Kesel mandi aja. Lu ngomong dulu bang. Jadi gini. Kan dulu. Kesel mandi aja. Serem banget nih bulu. Aku bingung nih, dia ketawa-tawa gue nggak dapet nih apa yang digituin aja. Maksudnya gini. Cerita belum. Maksudnya gini. Tadi dulu. Kan itu kan hari raya ya, maksudnya hari raya Idul Fitri. Oke, hari raya. Hari Idul Fitri. Iya. Apa nih sama orang tua nih? Apa? Sungkem. Kisaran setelah siang gue iseng kan, ini kalau bak mandi bolong, pengen gue tendang, maksudnya biar bolongnya tuh nggak kayak biasa Bak mandi plastik. Lalu jangan ketawa dulu, cerita dulu bak mandi apa? plastik kayak di WC umum gitu, bak mandi plastik maksudnya. Kenapa gue masuk gini? Kenapa gue tendang? Karena gue greget ngeliat ada yang gantung-gantung gitu, maksudnya situnya kayak udah sisa-sisa kayak serpihan gitu, tau nggak? Iya, gue tendang jebol air jebol semua. Yang nyetak gua apa? Kamar mandi gua kan pakai ini ya, yang pakai apa keramik. Iya. Tendang. Dia belum. Beda. Bayangin di situ. Berarti dia masih pakai Kuat yang banget. plastik itu. Iya, gue masih pakai kamar mandi, gue masih pakai plastik. Iya, masih kayak ini sorry ya. Ember kali. Nggak sorry, maksudnya bukan ember kayak yang bak plastik bak ya. plastik, tapi mereknya yang ala-ala kayak Toto gitu loh, merek Toto gitu. Ini mungkin Titi. Gitu. Nah, gue tendang tuh, karena gue greget ada yang gantung-gantung gitu, gue greget tendang. Mak gue marah-marah dari mana baru maafan hari itu langsung dimarahin gue kayak buat kesalahan lagi ini kata gue nih. Lu bilang gitu. dong, jangan marah mak, baru juga bayan. Tetep boro-boro, mak gue malah dibantah, gue balik di sahabat sapu lidi. Oke, terus ada lagi nggak cerita? Nggak ada deh. Nah, abis tadi kan Oke, balik ya. dari Petasan. Tak dulu, abis tadi Putus-putusan aja lu. ngiter nih ya kan ke kampung-kampung. Tadi lu pada ngiter semua nih berarti ya kampung-kampungan lu ya, Iya. tradisinya ya. Cuan kita di situ ya, Go. Nah, pas lu ngiter kan dapat duit tuh ya. Dapat. Lu beliin apaan duitnya? Enggak dulu. Pada saat kecil pada saat sekarang. Kecil. Sekarang masih dapet.
Lu dapet gitu? Bisa aja kalau misalnya dapat kalau dari saudara jauh bisa dapat loh. Enggak sih anjir. Enggak, gue masih dapat sih. Oh dari kakaknya nenek lu. Enggak usah gitu enggak. Kakaknya nenek lu. Pokoknya gue gimana kakaknya. Enggak, tapi kalau misalnya dari saudara jauh juga biasanya dapat. Oh, berarti dari kakaknya nenek lu, kakaknya ke nenek lu lagi. Ah, enggak tahu udah bingung sih. Anjir dapet lu masih dapet ya? Masih Lu dapat. enggak kalau dulu lu belian apaan? Kalau masih kecil. Oh iya. Gua lebih tertarik karena gua demen buat sama Tamiya, gua mau beli Tamiya sih. Oh iya dulu era Bukan Tamiya. Tamiya kali. Apa kalau nggak Tamiya? Audi, Astut. Apaan tuh Astut? Lu enggak tahu. Lu nggak tahu Astut? Apaan ya? Ya Gua taunya. Allah. Astrid deh gue kata nyanyi gitar ini ada. Iya, apa sih dapat sih lu? Tuh apaan Oasis? Gua paling nggak kalau nggak Udah marah bego lu. Oh iya, gua maaf. paling gua Enggak, maksud kalau gua nggak kalau gua Tamiya kalau nggak Tamiya. Enggak lu jadi. Oh itu gua baru nyambung aja. Nih gua mau ngomong nih, gua mau ngomong. Maksudnya kalau gua tuh paling dibeliin Tamiya, kalau nggak Tamiya paling gua kembang api. Oh, kalau gua simpel gitu. Kalau gua Tamiya, Astut tuh, terus sama Soter, Soter apa? Shotgun puter. Iya. Oh, Iya. Shotgun sih, shotgun. Shotgun ya. Nembakinnya bukan nembakin orang, Apa? ventilasi. Kalau gua dulu lampu aja pinggir jalan ya kan udah kayak apa gangster ya kan bawa dua nih ya kan jalan. Wah lampu jeder aja udah kayak gangster. Sama cicak kan. Cicak Cicak gitu. juga. Kalau gua sih ventilasi sama gua tuh yang namanya kamuk. Iya. Bisa seretak gitu. Bolong gitu. Oh iya jeder. Iya gitu. gua pernah kayak gitu, dimarahin sama gua lagi kan. Ya, karena ngapro ketahuan. Masalahnya bukan ngapro, nah gua ngeliatnya kayak gini-gini, kok di ventilasi bolong. Ditembak itu dirampas tembakan gua mainannya dong. Kan dia semakin Itu plafon lu. lu tau ventilasi Iya, kan? Beda kasta bego. Anjir, nambakinnya plafon gipsum. Tapi plafon lu bolong gitu. Bolong. Berarti Belum. tembakan lu mahal tuh. Biasanya kalau tembaknya mahal tuh kenceng tuh tembakannya. Gua nggak tahu ya mahal apa enggaknya, gua lupa banget. Kan ada yang gede banget tuh yang panjang Ya, banget. shotgun Iya, ya, shotgun shotgun. gini. Ada ada pistol. Tapi gua lupa harganya. Sama ini gua pistol yang Gua gede lah segitu dah. Ada yang diisi, laser. diisi petasan. Yang Hah? namanya tar bunyi doang lu. Oh yang iya. petasannya Oh. ini yang kayak Iya. apa? Revolver, ya, ya. revolver gitu kan. Revolver. Isinya petasan dar. Itu unik sih tuh ya. Dia cuma suara doang ya. Iya benar. Terus kalau gue juga habis kan gitu dapat duit tuh. Gitu. Ada kemidi puter juga cuy. Tempat lu ada enggak? Di gua ada, di Oh, gua ada. gua ada sih. Komedi puter pada saat hari raya. Iya, jadi Lu lebaran nih. jarang. Malam kan? Malam. Ya iya malam. Iya lah. Siang budupan. Iya kalau dari tempat itu dari sore ke Namanya malam. pasar malam. Jadi tempat itu. Pasar pagi dia. Jadi pas beli apa? Aduh, Senjatanya itu di itu. Apa sih? Kemidi puter. Apa sih apa? Komedi putar, komedi ombak ya kan. Gitu. Terus kora-kora. Ah, iya benar. Iya, Iya, kora-kora. Kamu tuh namanya kora-kora juga. Ada Ada. orang-orang. Kora-kora yang Itu tau gue kora-kora nama di depan. Ya, maksudnya kan Dopan versi mewahnya, kalau itu versi miskinnya. Lain, Versi sobat Terus miskin. jangan lupa di Pamulang ada. Magelang. Mantol. Oke, langsung. Apa lagi tuh? Apalagi biasa di tempat lu tuh. Ini gua buka. Serba-serbi lebaran apa aja biasanya? Serba-serbi lebaran. Main PS tuh. ya. PS, nyawa PS. Dapat duit banyak ke rental PS anjir. Nyewa kan gua dulu kan zaman lagi 40.000 sehari itu PS2 ya gua. Anjir. Ya kan? Oh iya, PS2 ya, 40.000 sehari. 40.000 sehari dulu. Main GTA ya. Ya GTA San Andreas Ada itu WA. udah paling mewah banget dulu kayaknya. Iya, Naskah sih. Rumble. Udah parah. Naskah Rumble, Need for Speed, Iya, Naskah Rumble, terus Basara, Basara. ya. The Warrior. The Warrior. Nyobain opor tetangga. tuh. Iya sorry. Ini kan Apa? serba-serbi lebaran kan masih banyak nih. Setelah kita dapat duit THR segala macam, tapi lu pernah nggak ngerasain pada saat lu ke rumah-rumah saudara-saudara lu atau mungkin ke tetangga-tetangga lu ketika lu lagi ngider nih, lu pasti di salah satu meja makan itu ada biskuit kongguan yang isinya kita nggak tahu itu rangginang atau dari biskuit kongguan. Biskuit kongkong gua. Nah, kalau misalnya dari biskuit kongguan, kenapa setiap kita ngelihat wafernya kongguan tuh paling diambil tuh dulu wafernya kongguan? Kenapa nggak biskuit-biskuit lain gitu? Itu selalu jadi fenomena buat kita. Kalau gue mah nggak gitu, kalau gue mah nyarinya yang ada plastiknya kan unik Iya. tuh, ya nggak sih? Diambil dulu tuh yang plastiknya, gue nggak tahu kenapa dia kayak Astor ya, Astor ya ada Itu plastiknya. gratisan apa gimana sih Iya. konsepnya? Ada, Gratis. BG. Apa maksudnya gimana? Jadi kenapa mereka nyiptain ada plastik satu? Karena kalau langsung lu ngambil yang nggak ada plastiknya itu sisa diambil. gitu. Nah, Nah, dan tapi- itu lu ibaratnya lu habis dari mana nyomok plek kan jorok. Jadi benar. makanya disediain plastik ambil Ya. satu baru bisa ambil yang lain. Tapi bener kalau misalnya
kok masalah fenomena biskuit kongguan tuh kenapa harus diambil tuh wafernya dulu? Enggak, kalau gua kenapa di biskuit kongguan tuh ada yang wafernya isinya dalamnya coklat, tau kan? Ya itu wafernya. Enggak, bukan. Kalau wafernya kan wafer. Dia biskuit kayak gini kan banyak variannya tuh. Ada yang manis, ada yang wafer, ada juga yang asal dikit-dikit. Nah, gua tuh suka ngambil yang kayak cuman biskuit atasnya terus dalamnya kayak coklat, lapisan coklat gitu loh. Oh iya. Yang dibuka. Nah, itu yang gua cari tuh yang itu karena itu menurut gua paling enak. Dan itu yang gua ambil coklatnya doang. Iya kan? Kok lu sama sih ini kayak gua? Iya, coklatnya doang gua jilat terus habis itu biskuit itu enggak gua makan. Gua buang gitu. Iya. Kayak gitu. Gua buang. Iya. Gua buang. Sama ini Monde. Monde butter cookies. Iya, itu biskuit ketentara Prancis yang paling dicari tuh. Inggris itu. Terus yang habis duluan tuh yang Denmark sih bentuk buatan donat. Iya, yang kayak bentuk donat. Iya, bentuk donat, iya, benar. Yang gini, yang nggak ada gula-gulanya kan? Iya. Sama ini makanan legend di Lebaran apa? Rangginang sih kalau gua Bukan, rasanya. yang Kalau ini gua tuh. ya, kalau gua rangginang. Yang di tempat toples, yang diplastikin, yang bulat itu coklat bulat gitu apa sih itu namanya? Hah? Coklat Gimana? bulat, Hah? diplastikin ada bungkusnya, lu buka dulu warna kuning bungkusannya. Udah gua lupa. Oh, iya gua tahu yang digigit meleleh di dalam gitu kan, Iya, yang gitu. kering keluarnya kering. Iya, gitu. kering. Tahu gua. Itu apa sih wafer bulat Iya, gitu. wafer. Itu Apa sih ada ya gua. legend anjir dari tahun ke tahun tuh gua Iya. terakhir. Iya. itu. Ada yang emas kayak bungkusannya kayak ala emas-emas gitu, Iya, padahal emas-emas. bukan. Oh, itu Tahu kan lu tahu, ya, tahu. yang habis makan seret. Ah. Itu legend tuh anjir. Iya, paham. Kalau ngomong seret gua tahu nih akhirnya. Kalau seret ngambil permen yang itu yang diamond itu Oh yang iya, dibungkus. permen diamond. Iya. Itu sih kalau gua fenomena yang paling aneh ketika biskuit kongguan tuh Terus tadi kenapa gua- kita tuh harus diambilnya tuh wafer duluan gitu. Itu. Terus tadi lu apaan tadi yang nyobain itu? Apa? Semur tetangga. Oh, iya. Tempat tetangga ya? Iya, biasanya kan kalau main Opor. 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 Iya, opor. Jadi semur ketupat opor jauh. Semur anjir. Iya, biasanya kan kalau mampir ya kan ke tetangga, paling di rumah habis makan ya kan. Udah nyobain. Lauknya sama semua. Sama semua. Kayak di rumah. Iya. Masak apa? Opor ya sama. Gitu. Cobain beda ya gitu. Akhirnya apaan? Gue saking udah bosen ya, masak mie gue aja. Nah itu kan. Nggak, ya mungkin itu Kenapa makan bakso? Kenapa makan bakso? Baru ketemu. Oh, ketemu jawabannya. Oke, berarti yang tukang yang punya usaha bakso nggak usah komentar lah. Tapi kenapa harus bakso? Kan ada mie ayam. Hah? Kan ada bakso mie ayam. Bisa di compare. Yang penting kan nggak ketupat sayur. Iya, yang penting nggak di tempat sayur. Yang penting nggak opor. Oh, udah ketemu jawabannya. Oke. Oh, karena itu. Karena Dari itu. kebosanan itu ya kejawab. Karena ya. kebosanan pada saat hari raya itu ada ketika kita datang ke tempat tetangga ditawarin opor dan opor sampai muntah, akhirnya bakso. Oke. Pantes nggak ada tukang nasi uduk, sayur. Dia nggak sholat id. Pagi-pagi udah buka. Pagi-pagi udah buka. Pagi-pagi dia bener. Nasi uduk dia sholat id. Nggak mungkin, Bi. Tapi ini dah, bener gak sih? Gue kayak pernah dengar mitos ya, sebelum sholat id itu atau Idul Fitri nggak boleh makan, itu bener gak sih? Ada, gue pernah. Enggak, harus makan. Lebih tepatnya harus Atau makan. lu minum kan habis dari puasa tuh ya, Hmm. lu minum air teh aja gitu, terus baliknya baru makan dan itu. Enggak, mitos. tapi enggak. Kalau gua Pernah nggak lu denger kayak mitos? Iya, ada Ya. mitosnya. Cuman kalau gua bodo amat. kalau gua lebih tepatnya Makan ya? kalau gua lebih tepatnya makan. Yang penting sesuap nasi atau pokoknya sesendok nasi atau berapa yang penting makan. Soalnya kan yang dari awalnya nggak puasa tiba-tiba udah berakhir atau Ramadan itu harus makan Tapi dulu. kalau gua sebelum tetep sholat Id. aja. Kecuali kalau sholat Idul Adha itu nggak jadi masalah. Kalau Idul Fitri emang begitu katanya ya, itu mitosnya begitu. Ya, gua nggak tahu apa lu. Kalau gua di sholat id karena vibe-nya kayak masih bangun sahur, jadi males paling minum doang. Iya sih. Iya, Jadi karena iya. alasan Iya. itu Kayak masih berasa kayak Iya, puasa. kayak puasa gitu. Iya benar, kayak masih Jadi berasa. Iya, Benar. paling pas habis sholat id baru anjir lapar. Iya betul. Motong dah. Betul. Terus lagi udah nyadu sayur ya kan, duduk assalamualaikum, hei. Iya, iya. Baru gua mau ngomong apa? Iya. Ya, tapi Terus kayak enak kan? Maksudnya momen makan gitu tuh kayak gak enak banget ya, udah ada tamu. Assalamualaikum. Oh ya udah dah, silakan nanti aja deh kata gua. tapi yang enak tuh pada saat ngiter nih ya, ngomong ngiter ya, yang enak tuh sebenarnya yang open house ya nggak sih, lu nggak perlu capek-capek tapi lu disamperin ke rumah lu, juga orang pada ke rumah lu tuh enak tuh biasanya. Ya gua sih kalau open house sering, gua juga kalau di Ya, kampung nggak gua. mungkin lah ada orang Idul Fitri, oh close the door. Iya, tapi biasa Tapi kalau misalnya kalau open house itu kita datang ke orang yang lebih tua misalnya. tua sama ini sih kayak terhormat mungkin ya di Iya, kampung itu terhormat, kayak bisa. DPR. Kaya. Enggak ada DPRD. Enggak ada DPRD juga. bohong. Kalau di kampung gua enggak sih, Tempat semuanya dekat. pasti open house. Enggak, tapi ada kan orang yang stay di rumah yang pada nyamperin ya kan, ada yang datang Oh, ke rumah, gitu maksud gua ada. gitu. Kalau nggak open house, club house dong.
Asik. Terus Jadi lebih enak tuh yang orang-orang tadi apa lu bilang kaya. Kaya sih lebih tepatnya. Kaya kita jadi Terhormat. kita terhormat gitu nggak ada istilah ngomong kaya. Semua manusia itu kaya. Semua manusia sama aja. Iya, kaya, semuanya kaya. Kita Kaya. punya mata, punya Nah, hidung. ini ya. Ini kaya. 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 Ya udah. Lanjut apa? Ya. Lu pas waktu zaman kecil nih ya, kan dapat THR tuh. Lu paling banyak dapat berapa? Lu Gue pernah nyampe. Tar lu camat dulu. Oh ya, amat dulu. Amat dulu. Buru-buru banget sih, ngapa sih bre? Mau- masih. mau balik bae, belum Ntar dulu. Kan dulu. bakso. Ya udah, Mas Baso, masuk Mas. Iya. Nggak ada bakso itu lagi. Oke, kalau gue sih, seingat gue ya, gue paling banyak tuh dapat sekitar 1 juta sih itu. Anjir. Seneng banget. Pernah lu? Pernah gue. Pernah Lumayan. itu gue benar-benar kayak respect banget gue sama saudara gue. Enggak, gue yakin ini 2 kampung diputerin. Satu kampung. Ya tergantung kalau misalnya Ada itu saudaranya. kayak tetangga ngasih ya, gue ngarep dari tetangga ya 30.000 lah dulu ya. Iya. Ketika gue 30.000 gede loh itu. masa-masa SMP kelas 3-an sih, gue ngarep ya 30.000 ya ada lah. Terus dari saudara pasti kan ya cepet ya kan. Sebenarnya saling ngasih cepet. Iya, nah Saudara itu, jauh biasanya. itu kebetulan tuh, iya saudara jauh kebetulan tuh gue ya saudara-saudara jauh gue waktu itu ketika itu gue datengin semua. Oh, lu nyamperin tuh. Iya kan gak ada yang mudik tuh ya kan, Iya. pas banget gak ada yang mudik, jadi gue datengin semua kan. Biasa kan saudara jauh ada yang mudik, jadi kita Iya. nggak bisa datang ke rumahnya kan. Mm. Ya gitu, makanya gue dapet kan. Tapi lu berharap gak sih tuh? Nih, Iya. gue ngeliat orang ini kayak kaya nih kayak gitu. Kalau enggak, gue yakin dia pas sampai rumah gini nih, misalnya dia mau berangkat nih, sini ngasihnya besok gocap, gak usah dah, gitu, biasa aja biasa gitu. Kalau ada lagi nyapet yang pengen dapet, ini orang pasti baik nih kan, biasa dia ngasih cepet. Ya kali ada pemikiran begitu. Pasti ada yang kayak THR gitu. Kan gue bilang kan. Wah gila lagi, licin banget otak lu ya. Iya pasti, jujur lu pada mikir gak, ke rumahnya ini nih, kayak ke tetangga ini, Kayaknya ya pasti dikasih gua goceng nggak- doang lagi, udah gitu enggak? Nah, Tuh kan, enggak lu enggak? Gua enggak, jujur gua enggak pernah Ya, ngerasain beda itu. nih, lu di komplek mana dah? Lu Kalau gua nih, kalau gua the real bener, kalau gua pernah 1 juta juga kayak Gua juga Abi juga. Kalau gua lebih pulang kalau misalnya pulang ke Medan kampung bokap gua. Karena kan gua kan pulang ke Medan kan jarang nih. Jadi ketemu saudara-saudara jatuh kayak langsung kayak anjing nih orang jarang ketemu, gua ngasih duit aja paling kayak 300 ke 200 kayak sekali lagi. Wah, Iya, jadi kayak momennya tuh ya momennya kan jarang-jarang nih. Jarang-jarang pas itu ngasihnya langsung gede gitu. Iya, kalau dia kan gitu, kalau kita kan dari misalnya gocengan, Iya, disatuin kadang-kadang 5.000 berat gitu ya kan. mending 2.000-an anjir, 2.000-an segitu tuh. Gue inget banget taruh di dompet di labong dulu. Pakai rantai. Cari di sini buat Mickey Mouse ya. Terus nyari ini bener tuh gue langsung Iya, ingat kan. Iya kan, bener kan? Iya. Kayak gitu kan kayak ke rumahnya Pak Haji A nih. Dia ngasih biasa Masih ini nih Iya. kayak caper gitu kan. apalagi kalau kayak ada kita nih habis ngiter nih sama orang tua, terus papasan sama temen. Iya. Ini berapa? Si itu bokapnya ngasih gue segini, langsung kan panas gitu. Langsung kita udah nyamperin ya. Iya. Bu ke rumah ini yuk. Itu belum Tapi salaman deh. jujur lu pada. Lu pernah nggak? Kan misalnya Ya, pada bener. keluarga nih, muter ini. THR-an kan lu dapet. Iya. Tapi lu pernah nggak dengan keluarga lu demi THR? Gak apa-apa. Nyelonongnya dewek gitu sama teman-teman lu. Pernah. Orang tua lu tinggal karena dia pengen ngejar THR. Iya, bener. Gue biasanya ngikut sama kepala suku yang tahu rumah-rumah kaya. Iya gitu. Bener kayak gitu. Iya, bukan kepala suku sih, lebih tepatnya kayak temen tongkrongan gue pada saat di kampung tuh kayak paham nih ke rumah ini pasti kaya nih, pasti kaya, duit THR-nya gede nih. Iya. Jadi kayak kita ngikutin aja orang tua kita bodoh amat mau kemana gitu. Pas ditanya kan, mama mana? Masih di rumah. Kok kamu duluan? Gak apa-apa, muter aja. Pas datang lagi sama mamanya kan nggak mungkin dia nggak ngasih, kadang ngasih kan. Gitu. Ingat banget, bener. Iya. Kalau lu paling banyak berapa? Gue 8 sih gak pernah nyampe sejuta gue anjir. 8 juta. Enggak maksudnya 800 600 gak nyampe sejuta anjir. Kita THR gawean 8 Eh, juta. Buset. Jangan sebutin dong kayak gawe. Iya gitu. Yang uniknya gitu sih tadi gue ngikutin pas suku siapa nih yang tahu wilayah-wilayahnya ya kan. Udah ikut gue aja yuk. Anjing bokap gue di mana, mak gue di mana, gue ikut sama anak orang ya. Iya, gitu. Udah gitu ya teman-teman gue pada nyiapin dompet gitu cuy. Jadi udah siap banget nih megang Iya. duit banyak kan gua. Benar. Kalau gua dulu ini baju yang di sininya masuk banyak pas SD itu kan. Kalau dulu zamannya kecil, zaman SMA tuh SMP pasti Iya. SMP ini kantong semua. Iya kan? Iya, dompetnya Iya, masukin di situ kantong. dompetnya ciri khas. Kalau nggak bilang bang, drop. Iya. Sama baju yang ini, gue yang dulu dai.
zaman-zamannya Iya, yang ada kayak pramuka kan? yang iya kayak ini terus yang zamannya garis-garis gitu. Oh, iya. Setengah terus ininya kartun biasa. Iya, iya. Kan kantongnya banyak. Itu bajunya sempat viral. Iya, tuh. dari cilik. Dai, gitu namanya, Pokoknya dai. dari atas sampai bawah matching. Iya, sama Oren, Iya. oren semua. Kalau oren biru tuh. Iya. Wah, saya tingkatan dulu anggota dejek dari mana nih Iya. oren ini? Masih tuh kalau ada bocah itu, wah bocah TPA. Iya. Baca dapil. Lu dong. Bebek. Bebek hilang. Itu gokil sih. Ayo lagi next. Sama ini ada next. lagi apa Next, tuh? Om? Ngebegoin bocah kan lagi masih ngomongin THR nih ya. Apa tuh? Kan ada bocah yang nggak Ini ngerti sopan. duitnya nggak sih, nggak ngerti duit nih. Sopan. Itu Ini sih gue sopan, pegangin Bang. kan ditilep, ayo goceng 20. Dulu ada tuh bocah-bocah gue kayak gitu. Oh, Gitu. kalau sih lagi dipegang sama orang tua sih kalau gua. Kan kalau kan gue bilang tadi ya banyak bocah-bocah yang nggak ikut sama orang tua gitu, jadi Oh. ngikutin pas suku nih rumah-rumah yang kaya nggak ngerti kan duitnya, sini gue pegangin, ntar kasih dia kasih goceng aja diambil semua bocah itu ada kayak gitu tuh. Ada. Kayak Banyak gitu. sih yang gitu. Parah sih. Terus apa lagi lo ada Gue sambil ambil rokok dulu ya. ada Boleh, cerita boleh. apa lagi? Rokok lah. Boleh. Kita tuh mau Ngerokok nggak deh? puasa. Ngerokok nggak? Puasa apaan gitu, udah buka. Udah ngobrol dulu. Oke, itu tadi ya kita udah ngobrolin banyak banget nih serba-serbi lebaran, mulai dari THR, mulai dari sholatnya, mulai dari makanan, ketemu Mainan. cewek, ketemu Cewek. mainan segala macam tuh udah banyak banget ya. Mungkin ini buat teman-teman yang punya cerita juga pada saat lebaran bisa coba tulis di kolom komentar ya. Kalau nggak di SG-nya nanti. SG boleh tuh tag kita nanti bakal kita repost. NCT.entertainment ya. Atau Oh, iya. mungkin yang dulu pas kecilnya belum pernah ngerasain, ayolah cobain sekarang. Iya, cobain Ngetek sekarang. bidadari itu enak sih. Itu sih, gue saran gitu sih ketika nanti lu nemu cewek yang menurut lu cakep itu langsung cepet lu sikat aja Iya, sih langsung. daripada diembat orang ya. Satu Poin satu. mak efek IG lu. Ngajarin yang kagak lu. Oke, ada lagi nggak? Ada yang mau ditambahin lagi nggak sebelum kita tutup nih? Kalau menurut gua sih udah satu aja ya, pesan gua cuma satu. Oh. Nikmatin aja selagi maksudnya nikmatin aja masa-masa lebaran ini ketika nanti kita udah dewasa, udah ngerti yang namanya nyari duit, terus itu ntar kita ada masanya ngasih THR itu ke ponakan-ponakan kita yang lain gitu. Karena sekarang ini kita ngerasa ya udahlah, kita lagi pengen ngerasain, coba dong gantian. Dulu kan lu ibu-ibu lu pada ngasih ke gua, sekarang gua gantian ngasih ke anak-anak lu gitu, kayak ponakan-ponakan gua gitu sih. Nikmatin aja kalau gua mah. Oke, lu mungkin ada Kalau tambahan gua makasih buat semua yang udah berpuasa dengan khusyuk, dengan godaan-godaan syaitani rojim itu, dan Lebih tepatnya warteg berhordeng ya. iya. Karena itu godaan iman. Terima kasih buat semuanya. Semoga Ramadan tahun ini diberkahi. Amin. Pahala. Oh ya, sorry. Yang lagi dalam perjalanan mudik, hati-hati di jalan. berarti. Tetap taati protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Gue ngeri keserempet Iya, nih. gua pakai celana. Protokol kesehatan. Nah, Kalau sesuai dengan anjuran Iya. pemerintah. Kalau ngantuk istirahat, jangan dipaksain. Mudik aman, mudik Betul, sehat. betul. Kalau kalau capek bisa naik transportasi umum, sekarang udah bagus-bagus kok. Tenang aja. Banyak Oke. Iya. Ya, ada yang lagi mudik, hati-hati di jalan. Yang di jalan jangan jalan, yang di hati jangan jalan-jalan mulu. Gimana sih? Udah ya, baca. Oke. Udah ya segitu aja. Halo, Sintong, apa Tong? Lu mau ngomong nggak Ya Tong? dari gue sih template. Gini deh, nah. Nah, Ya dari gue sih template aja ya, stay safe, stay healthy. Anjing. Ya basic sih. Dari lu? Oke, udah sekian itu aja dari kita. Kita tunggu di next konten kita berikutnya. Oke, see you Sampai next. bertemu Bye. setelah lebaran. Oke. kami dari RCT Entertainment mengucapkan Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.